Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bese Cudai dengan NIM 36123019 pada kelas 3A D3 Akuntansi. Video ini saya akan membahas tentang mini riset saya dengan judul Evaluasi Pengendalian Internal atas penerimaan kas Depot Air Minum Dinda. Di mini riset saya terdapat 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode kegiatan, yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang. Di dalam dunia bisnis, setiap kegiatan operasional perusahaan tidak pernah terlepas dari namanya penerimaan kas yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Salah satu yang harus dilindungi dari pengendalian internal adalah penerimaan kas. Siklus penerimaan kas ini sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan karena berhubungan dengan kas, sebagaimana hal tersebut rentan terhadap kecurangan atau fraud. Usaha pada Depot Air Minum Dinda adalah usaha dengan skala kecil yang melakukan penjualan tunai setiap harinya. Usaha Depot Air Minum Dinda ini masih dilakukan secara sederhana, tanpa adanya sistem pencatatan atau pengawasan yang baik. Oleh karena itu, bisa menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan uang, atau ketidaksesuaian antara catatan kas dengan uang yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang di mini riset saya bagaimana sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas pada usaha Depot Air Minum Dinda. Ruang lingkup kegiatan mini riset saya berkaitan dengan penerimaan kas. Nah, tujuan dan manfaat kegiatan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada usaha Depot Air Minum Dinda. Nah, selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Hanifa 2023, sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan operasionalnya, menjaga akuntabilitas, dan mencegah kecurangan. Komponen sistem pengendalian internal menurut COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commissions, ada 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah aktivitas pemantauan, yang ketiga adalah penilaian risiko, yang keempat adalah informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah aktivitas pengendalian. Nah, selanjutnya adalah bab 3, metode kegiatan. Tempat dan waktu kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pada usaha Depot Air Minum Dinda yang beralamat di Sudiang Indah L7 nomor 32, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan November tahun 2025. Nah, teknik pengumpulan data yang ada di Depot Air Minum Dinda adalah dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah wawancara dan observasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penerimaan kas, mulai dari penjualan tunai, pencatatan kas, hingga penyimpanan uang hasil penjualan. Nah, wawancara dilakukan untuk bertanya secara langsung kepada pemilik bagaimana proses tersebut, bagaimana prosedur yang dilakukan, siapa saja pihak yang terkait dalam proses pencatatan, serta bagaimana pengendalian internal yang dilakukan pada usaha Depot Air Minum Dinda. Yang ketiga adalah tipe kegiatan, yaitu dengan mengunjungi Depot Air Minum Dinda secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan pada Depot Air Minum Dinda menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya. Bab 4, pembahasan. Gambaran umum perusahaan pada usaha Depot Air Minum Dinda yang bergerak dalam penjualan air isi ulang secara tunai. Semua transaksi dilakukan oleh pemilik tanpa adanya pencatatan sistem berbasis komputer. Setiap hari pemilik menerima pembayaran tunai, kemudian mencatat transaksi secara manual. Setelah itu, pemilik tidak langsung menyetorkan dan menyimpan hasil uang penjualan di tempat usaha. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas yang berjalan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara,
Yang pertama adalah pelanggan datang dan melakukan pembelian isi ulang. Yang kedua adalah pemilik menerima pendapatan secara tunai. Yang ketiga adalah pemilik mencatat transaksi tersebut pada buku kas harian. Yang keempat adalah uang hasil penjualan disimpan di laci toko. Dan yang terakhir adalah tidak ada pemisahan fungsi antara pencatat dan transaksi dan penerima pembayaran. Nah, bab yang terakhir adalah bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas penerimaan kas pada usaha depot air minum Dinda masih dilakukan secara sederhana. Yang kedua adalah pemilik merangkap sebagai penerima kas dan pencatat kas sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga adalah pencatatan masih dilakukan secara manual tanpa adanya pemeriksaan rutin. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal atas penerimaan kas perlu diperbaiki agar meminimalisir risiko kesalahan atau kecurangan. Nah, selanjutnya adalah saran pada usaha depot air minum Dinda. Agar pengendalian internal berjalan dengan baik, maka depot air minum Dinda disarankan untuk yang pertama adalah mencatat pencatatan harian secara konsisten pada buku kas khusus. Yang kedua adalah membuat nota transaksi penjualan. Yang ketiga adalah melakukan rekonsiliasi, yaitu mencocokkan hasil penjualan dengan buku kas. Dan yang terakhir adalah memisahkan tugas jika memungkinkan, yaitu pemisahan fungsi antara penerima kas atau pencatat harian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.